gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman yang baru mampir di channelnya Aitri, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga tanda loncengnya diaktifkan. Jadi kalau ada video-video terbaru dari Aitri akan muncul notifikasi di handphone kalian. Dan jangan lupa juga di like, di komen, dan di share ke teman-teman lainnya. Insya Allah video ini sangat bermanfaat. Teman-teman dukung terus channel YouTube-nya Nurse Aitri, karena di sini Aitri akan bahas informasi-informasi terkait dengan surat tanda registrasi atau STR, terkait ujian kompetensi dan informasi-informasi lainnya di dunia keperawatan. Oke teman-teman, untuk video kali ini Aitri bakalan membahas bagaimana sih trik cepat untuk menjawab soal hitung-menghitung kurang dari 1 menit. Bagaimana sih cara membaca soal hitung-hitungan? Nah, jadi soal hitung-hitungan ini adalah soal-soal yang sering muncul ya di soal-soal ujian kompetensi. Jadi kita itu tidak diberikan oret-oretan pada saat ujian kompetensi nanti. Jadi bagaimana cara menghitungnya gitu ya? Kalau misalnya tanpa oret-oretan, ya kita menghitungnya dengan ya gimana ya, berimajinasi lah bisa dibilang gitu, karena kita memang mengerjakannya itu tanpa alat tulis, tanpa oret-oretan. Tapi di periode sebelumnya Aitri sempat dengar-dengar dari peserta ujian bahwasannya sudah disediakan yang namanya kalkulator di layar komputernya itu. Tapi beberapa teman yang menyampaikan agak susah cara penggunaannya gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum terbiasa gitu ya, kita bisa sih mengerjakan soal-soal hitung-menghitung ini tanpa kalkulator gitu ya. Jadi teman-teman nontonnya jangan di skip-skip, nontonnya sampai habis. Kita lanjut ya ke pembahasannya. Sebelumnya saya sudah sampaikan ya trik bagaimana membaca soal yang dengan hitung-menghitung. Jadi pastikan juga teman-teman tidak perlu membaca semua kasus yang ada di dalam soal. Jadi teman-teman cukup langsung aja hitung gitu ya. Di sini ini yang ditanyakan adalah berapa usia kehamilan yang tepat gitu ya pada kasus. Jadi untuk menghitung usia kehamilan itu adalah rumusnya. Nah, sebelumnya teman-teman juga bisa lihat materi untuk menghitung cara cepat menghitung usia kehamilan. Jadi ada di video saya sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat-lihat di channel YouTube ini materi-materi, tips dan triks dan informasi-informasinya di dunia keperawatan gitu ya. Sebelumnya saya juga ada nanti link untuk materi dari untuk menentukan cara usia kehamilan, nanti akan saya cantumkan di description box. Jadi rumusnya itu adalah nilai TFU, tulisannya dulu ya, dikali 8/7. Dan sebenarnya sebelumnya saya juga udah sampaikan bahwasannya kita pada saat hitung-menghitung ini kita tidak disediakan yang namanya oret-oretan gitu ya. Pasti juga hitung-hitungannya itu adalah hitung-hitungan yang sangat mudah gitu, yang panitia membuat soal itu soal-soal yang mudah yang tidak akan memperlibatkan kita gitu ya. Nah, di sini tuh udah diketahui bahwasannya nilai TFU-nya itu 35 cm. Nah, jadi teman-teman cukup lihat aja nilai TFU, jadi tidak perlu lagi dibaca keseluruhan dari soal itu gitu, yang ada kita habisin waktu gitu ya. Jadi nggak perlu, kita langsung masukkan aja nilai TFU nya itu 35 ya kan, kemudian 8/7. Nah, jadi kita langsung sederhanakan aja nilainya supaya lebih kecil. Jadi 35 ini kan dibagi 7 itu hasilnya 5, kemudian 5 dikalikan 8 itu nilainya sama dengan 40 minggu. Oke teman-teman, ini mungkin sangat mudah ya. Jadi jawabannya langsung ke E gitu. Oke, next kita ke soal yang kedua. Nah, kita tadi sudah tahu ya trik membaca soal dengan hitung-hitungan. Langsung aja ke tidak perlu membaca keseluruhan soalnya. Jadi kita langsung aja ya
ke data-data yang diketahui. Nah, jadi untuk materi lebih lengkapnya ini juga ada di video saya sebelumnya, nanti saya cantumkan di description box. Jadi teman-teman nanti bisa belajarnya lebih banyak lagi. Di situ ada materi dan ada soal-soalnya. Nah, jadi di sini itu kan kebetulan yang ditanya berapa cairan dalam waktu 24 jam gitu ya. 24 jam. Jadi di sini saya sudah buatkan rumusnya. Jadi untuk kebutuhan 24 jam dengan rumus luas luka bakar dikali berat badan dikali 4. Kemudian kalau kebutuhan cairannya 8 atau 16 jam, itu berarti luas luka bakar dikali berat badan dikali 2. Nah, kemudian untuk gimana sih caranya supaya lebih mudah menghafal. Jadi kalau misalnya yang 24 jam itu berarti kan dia ini belakangnya 4. Nanti teman-teman ingat aja dia berarti yang dikali 4. Sebenarnya rumusnya itu sama. Yang membedakan itu hanya perkaliannya aja. Jadi kalau misalnya 8 atau 16 jam, berarti nanti dia dikali 2. Oke, kita hapus dulu. Nah, jadi ini yang ditanyakan di soal itu dia dengan 24 jam, berarti teman-teman bisa gunakan rumus yang di bagian atas gitu ya. Berarti nanti di sini itu kita langsung aja ke luas luka bakarnya. Jadi luas luka bakarnya itu 36 ya, kemudian berat badannya itu dia nilainya 40, berarti teman-teman tuliskan aja 4. Nolnya itu nanti kita tambahkan setelah hasilnya gitu ya. Berarti kita kalikan aja, ini 4 kali 6, jadi 4 kali 6 itu kan dia 24, berarti kita tuliskan aja yang di belakangnya itu 4 ya, 4. Kemudian tadi ini berarti kalau 24 jam dia yang dikali dengan 4. Nah, berarti 4 dikali 4 itu dia nilainya 16 ya. 16 kita tuliskan aja yang di bagian ujungnya aja. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat ya di video sebelumnya terkait dengan cara cepat menghitung rumus Baxter. Nah, tadi kan itu masih ada nilai 0 ya, yang tadi di bagian 40 ini kan belum ditambahkan. Jadi teman-teman bisa tambahkan di bagian belakang. Berarti teman-teman cukup melihat hasilnya bagian yang di belakangnya ada 60. Kita lihat di bagian option, berarti ada di bagian A gitu. Jadi di bagian yang depan ini nggak perlu lagi kita kalikan karena memang itu nanti akan menghabiskan waktu. Oke teman-teman, ini kita lanjut ke soal yang nomor 3. Jadi ini juga sering ya keluar di soal ujian kompetensi. Teman-teman bisa lihat juga video I3 sebelumnya bagaimana cara menghitung taksiran persalinan gitu ya. Di situ ada materinya lebih lengkap lagi. Jadi ini kita langsung aja ya ke pembahasan soalnya. Saya hanya review sedikit saja untuk materinya. Jadi nanti biar lebih nggak terlalu panjang gitu ya videonya, biar nggak bosan juga yang nonton. Nah, jadi di sini, nah sebelumnya tadi kan ya ada ya trik. Kita itu langsung aja kapan taksiran kelahiran gitu ya. Kita langsung lihat, berarti langsung ke tanggalnya. Tidak perlu lagi membaca kasus-kasusnya gitu. Seorang perempuan berumur 23 tahun itu kita nggak perlu lagi membaca itu. Kita langsung aja ya, berarti ke 7 Juli. Nah, jadi di sini itu dari Januari ke Maret itu rumusnya ya. Tanggalnya ditambah 7, bulannya ditambah 9, kemudian tahunnya itu ditambah 0. Kemudian kalau dari April ke Desember itu tanggalnya ditambah 7, bulannya dikurang 3, kemudian tahunnya ditambah 1. Nah, sekarang itu kan dia HPHT-nya itu di tanggal 7 Juli 2020. Nah, berarti kan hari terakhirnya itu di bulan Juli. Kalau di bulan Juli berarti kita pakai rumus yang di bawah ini gitu ya, karena kan dari April ke Desember itu kita pakai rumus yang di bawah. Oke, kita langsung masukin aja ya rumusnya itu dia tadi tanggal 7. Nah, kita langsung pindahkan aja ya ke angka Juli, itu berarti bulan ke-7, ini tahun 2020 ya kan. Kemudian setelah itu berarti tanggalnya di sini itu
Berarti di sini itu tanggalnya itu dia ditambah 7 ya. Tanggalnya itu ditambah 7. Oke. Kemudian di sini dia bulan 7. Bulannya ini berarti dikurang 3. Ini berarti ditambah, ini kemudian dikurang. Nah, kemudian tahunnya itu ditambah 1. Berarti ditambah 1. Nah, kita tinggal tambah aja dan kita tinggal kurangin aja. Berarti 7 ditambah 7 itu nilainya 14. Kemudian 7 dikurang 3 itu 4. Kemudian 2020 ditambah 1 berarti 2021. Nah, berarti dia itu lahir di tanggal 14 April ya. Berarti 4 itu bulan keempat itu April ya, 2021. Nah, mungkin itu aja untuk soal yang ketiga kita. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal yang keempat. Jadi ini adalah soal yang terakhir yang kita bahas untuk video kali ini. Jadi di sini terkait dengan rule of 9. Jadi untuk menghitung luas luka bakar. Jadi di sini teman-teman perlu perhatiin. Nah, biasanya yang keluar di soal ujian kompetensi itu adalah menghitung luas luka bakar pada orang dewasa. Jadi di sini itu kita menghitung ya dari kepala head itu nilainya 9. Jadi kepala itu termasuk kepala dan leher gitu. Berarti dia nilainya 9. Kemudian di bagian depan ya. Depan itu nanti dia ada bagian dada, dan di bagian perut itu dia ini kan 18. Berarti nilai dadanya 9, perutnya itu 9 gitu. Kemudian tangan kanan itu dia nilainya 9. Kemudian tangan kiri itu dia nilainya 9. Kemudian 1 ya, di sini alat vital atau perineum itu nilainya 1. Kemudian kaki kanan. Nah, kaki kanan itu dia nilainya 18. Kemudian kaki kiri itu nilainya 18 gitu. Nah, jadi teman-teman di sini itu yang ditanyakan luas luka bakar. Berarti kita langsung aja hitung ya. Oke teman-teman, jadi nilai dada itu nilainya 9. Kemudian perut itu nilainya 9. Kemudian punggung nilainya 18. Kemudian nilai dari tangan kanan ya, tangan itu nilainya 9. Nah, ini kita tambahkan aja, berarti 9 tambah 9 itu 18. 18 tambah 18 itu 36. 36 ditambah 9 itu nilainya 45. Oke. Berarti jawabannya itu yang bagian A. Oke, mungkin ini aja video untuk pembahasan kali ini. Ditunggu video IT lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.